Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast pagi Success is for You. Kita masih akan menemani Mbak Siti. Mbak Siti, Halo, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi ini? Alhamdulillah dingin. Hujan ya, Surabaya udah mulai Iya, hujan ya. Gimana aktivitasnya sehari-hari? masih tetap rebahan. Rebahan dan menikmati kegelapan ya. Oke, sebelum kita memulai podcast kita pagi ini, kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar? Halo. Assalamualaikum. Ini di Rumi kan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, di Rumi. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut dengan Mbak Siti ya, Mbak Siti. Coba aku kok belum ukur ininya ya, LOC-nya. LOC-nya, iya. Tapi nggak akan saya beritahu buat saya. Dari kemarin ini. Iya, Ya, jadi biar mudah babnya ini gitu kan. Ya. Ya, jadi ini ya, untuk Mbak Siti, kemarin itu udah sampai mana gitu ya? Rahman. Oh iya. Rahimnya. Ya, maksudnya itu gini, ketika kita di fase kegelapan, itu tetap ada pergerakan jiwa itu. Jadi jangan dikira kalau dalam fase gelap itu terus jiwa itu tidak tumbuh. Ada kok yang tumbuh dalam gelap, toge. Toge itu kan tumbuh dalam gelap itu. Jadi dalam kegelapan tuh bisa tumbuh, hanya saja memang dalam kegelapan itu kan namanya gelap ya, gak enak gitu ya. Apalagi sudah lama. Tapi yang paling penting yang harus dipahami bahwa kegelapan itu punya tujuan. Tujuannya apa? Macam-macam. Untuk melembutkan hati kita, biar pintar mengelola anggaran di saat krisis. Kan ada juga itu di Badur Rahman itu. Biar kemudian kita mampu bersaksi bahwa memang hanya Tuhan yang sebagai penguasa. Banyak itu, ada 11 lah, ada 11 kompetensi dari Badur Rahman itu. Nah itu kemudian tuh dari 11 itu Mbak Siti itu mana yang belum, kira-kira saya yang poin ini belum, baru saya terangkan. Dari 11 kompetensi Badur Rahman tuh poin mana yang kayaknya aku belum menguasai deh. Kan jelas poin-poinnya itu. Iya. Kalau poin 1 gimana? Gini, selama ini gini apa ya? Kita kan biasanya gini Bang, ngaji itu misal kayak ini ya, kata-kata atau kalimatnya itu seolah gini, saya sering misal ada kata kafir gitu aja ya. Kalau dulu itu kan wah aku nggak kafir nih, nggak masuk ini. Tapi ternyata maknanya yang secara esensi yang benar-benar itu kan kafir tertutup, misalnya atau bahasanya membelakangi cahaya kayak gitu-gitu loh. Ya, itu kan padahal aslinya masuk. Jadi mungkin kedalaman maknanya itu yang perlu. Kayak ini kemarin kayak misal
rendah hati, sombong, wah aku nggak masuk ini, misalnya kayak gitu kan pikiran. Tapi ternyata ketika dikembalikan itu aku sambil nanya, ini apa? Aku bagaimana? Misal poin satu ini. Tiba-tiba waktu malam itu aku buka Facebook, ada yang posting salah satu guru lah, apa namanya, kesombongan dan rasa minder, kemudian rendah hati dan percaya diri kayak gitu. Nah itu minder, itu kan sama dengan sombong, kayak gitulah dijelaskan panjang lebar. Nah di situ tuh saya banget, saya itu minder, enggak punya, dalam pergaulan enggak berani, bahkan enggak punya teman. Di Surabaya aja mungkin 2 tahun ini cuma kenalan mungkin 2 atau 3 orang. Kayak gitu. Udah ketemu Mas Jamim belum? Iya, pernah sekali. Sebaiknya jangan lagi. Jangan lagi, hanya sekali maksudnya itu. Iya. Sebaiknya jangan lagi, hanya sekali. Kayak gitu Bang, kalau dipikir ini kadang kalau mikir versi ngaji dulu ya, wah ini aku enggak gini, apa enggak gini. Tapi ternyata maknanya yang secara mendalam itu ya masih seperti itu. Oke. Oh, ya. Ya, Jadi kita coba ada. yang pertama ya. Ya. Kita coba apa namanya? Kita cari dulu bahasa Arabnya. Ini mohon maaf, ini apa? CV kali ini versi Quran karena pesertanya santri. Ya nggak apa-apa, santri ya, memang santri. Jadi yang lain maksudnya itu kok jadi ngaji nih, lagi mana Om? Apa? Pas ininya santri ya pakai bahasa santri lah. Tapi kan ilmu ya, maksudnya itu kan Indonesia ini kan apa namanya itu, hal-hal yang sifatnya institusional itu sangat ini gitu loh, apa permusuhan ya, kebencian pada institusional secara institusional itu ini banget, kental banget. Jadi kalau misalnya orang baca Injil, dia udah nggak mau ikut. Kenapa? Wah, kelasnya ada Injilnya. Begitu banget itu orang kita itu. Alhamdulillah saya dari kecil itu punya Injil di rumah. Kan apa, cahaya, kalau ada cahaya kan jiwa kita ngenalin. Kenapa takut gitu. Tapi di masyarakat kita itu pokoknya penuh ketakutan. Tapi kalau baca apa, ada itu sering, kamu orang Indonesia dikasih baca buku Hawking kan belum jelas tuh sunat apa enggak. Ya apa hubungannya? Saya kan baca buku, nggak meriksa Hawking ini sudah sunat apa belum. Apa hubungan? Tapi kita itu aduh picik gitu ya. Picik banget masyarakat kita itu. Pokoknya yang jadi dia nggak mau yang lain. Padahal kan cuma gaya bahasa itu. Cahayanya kan sama, gaya bahasanya siji-siji. Apa gaya bahasa kok dipersoalkan? Tapi kadang kayak gitu gimana Bang? Kadang kan misal kayak belajar itu secara sadar itu sangat menerima. Maksudnya oh iya gini. Tapi kayak di dalam itu masih ragu apa gimana ya? Ya itu apa ya? Kesalahan memahami ilmu. Jadi namanya ilmu itu dari dalam. Nggak ada ilmu dari luar. Yang dari luar itu gaya bahasa. Belum terkonfirmasi dari dalam. Jadi semua ilmu itu dari dalam. Yang kita pelajari dari luar lewat buku itu namanya gaya bahasanya. Kenapa takut sama gaya bahasa? Ya kan? Itu yang paling penting. Jadi saya baca apapun tuh loh. Nggak, dari kecil udah punya Injil saya. Belajar Injil, baca-baca gitu ya. Nggak ditakutin, awas kamu nanti masuk Kristen. Apa sih? Diri kita itu yang menjadi fakultas ilmu. Ya, diri kita sendiri yang menjadi fakultas ilmu itu. Nanti tinggal kan kalau di ini alamal insan malam alam. Allah yang akan tunjukkan ini ilmu ini. Bukan dari buku. Salah sendiri kalau kemudian kita menyebut institusi itu sebagai sumber ilmu, ya.
Kenapa? Ini di saya kok memang suaranya Bang Asor keluar ya? Keluar. Keluar. Udah kok. Punya. Ini, denger. Jadi kita itu picik sekali, masyarakat kita itu sangat picik. Jadi kalau baca, saya kan banyak ya buku-buku Jawa. Wah ini Bang Asor kejawen. Loh, apa sih? Kok sangat rapuh gitu ya. Konyol. Giliran bahasa Arab walaupun itu buku ramalan, wah ini bagus. Jadi ada stigma. Jadi ada stigma di masyarakat itu bahwa gaya bahasa yang ini itu hanya yang tulisan Arab misalnya. Ada stigma itu yang saya lihat di masyarakat. Apa Ada stigma. mau nanya dikit Bang. Kalau ini biasanya konfirmasi dirinya itu gimana ya? Soalnya gini, saya kan sering kadang kalau mempelajari sesuatu atau baca itu kadang kayak ke bawah, wah tuh kok gini ya, kok enggak seperti ini, terus kayak kepikiran gitu, kayak malah gelap gitu. Kayak jangan yang kemarin kan dibilang hindari dulu hukum-hukum, misal apa juga seperti itu termasuk ya. Misal kayak ya apa ya maksudnya itu suruh hindari itu jangan berpikir dalam kerangka hukum dulu. Oh iya. Karena nanti objek hukum itu pasti dirimu sendiri, perbuatanmu. Wah, kena lagi aku kan malah takut. Berarti kalau kayak gitu ini dulu ya, maksudnya enggak apa-apa di. Kamu tuh misalnya gini, namanya orang belajar itu kan ada tujuannya toh. Ini tujuan belajarnya itu biar kamu mengenali diri, kenal kesayaanmu dulu. Jadi bukan biar mampu melakukan ini, mampu menghasilkan ini, bukan itu dulu. Jadi niat belajarnya, niat belajar. Bukan untuk biar mampu menghasilkan. Ya. Bukan untuk biar mampu melakukan. Bukan niat belajarnya bukan dua ini. Jadi kalau kamu berpikir biar mampu menghasilkan, biar mampu melakukan, itu udah salah. Kenapa? Lah ini pelaku, ini ego, ini yang ingin begini, ini ego. Ini termasuk mampu melakukan perubahan, maksudnya ingin merubah. Jangan kamu niatkan biar mampu menghasilkan, biar mampu melakukan, jangan. Kalau kamu salah niat itu repot. Seperti itu ya. Kalau ini soalnya kedua ini nanti jadi pelaku ini. Pelaku perubahan. Padahal mana ada pelaku perubahan, kan dari Tuhan semua itu. Tapi ego mengakui bahwa dia adalah pelakunya. Kan celaka itu. Nah, kebanyakan kita di dunia pengembangan diri itu kan dia diperiksa niatnya. Seperti itu. Kebanyakan pengembangan diri itu tidak jelas arahnya ini sebenarnya ternyata biar mampu melakukan. Loh, kita bukan itu. Makanya testimoni itu laku. Kenapa? Orang itu biar mampu menghasilkan. Coba kalau nggak ada keduanya ini, nggak penting testimoni. Nggak penting juga kurikulum. Jadinya non-linear seketemunya. Nggak penting juga itu. Tapi karena orientasinya biar mampu menghasilkan, biar mampu melakukan, maka testimoni itu penting. Siapa yang sudah berhasil. Yeah. Biar mampu melakukan diperlukan juga kurikulum. Padahal kalau kita belajar spiritual, justru yang merasa mampu ini yang harus dilepaskan. Justru yang merasa mampu ini mesti dilepaskan karena ini adalah kesadaran pelaku kehidupan. Nah, itu ego, keseseorangan. Malah digedein. Yeah.
Oke ya. Seperti itu. Justru ini menjadi penghalang, ya, menjadi penghalang. Menjadi penghalang. Ini harus dilepaskan. Semua kepentingan biar mampu. Jadi belajarnya apa? Biar nggak mampu. Maksudnya itu biar egonya itu lemah, nggak mampu. Kalau sudah nggak mampu kan mati itu. Ya, selama ini salah kaprahnya di situ sih kayaknya. Iya, salah Di niat. awal, iya. Soalnya, jadi yang terlihat dari diri ketika mempelajari sesuatu itu pasti buruknya, maksudnya kurangnya dari yang dicontohkan di situ. Misal, ini wah saya nggak begini, berarti gimana caranya saya harus versi baik menurut ini kan gitu jadinya. Ya, biar mampu Salah niat. menjadi versi terbaiknya. Tapi itu bukan salah niat, itu budaya. Memang dunia pengembangan diri itu selalu mengajarkan kemampuan untuk melakukan, mengajarkan kemampuan untuk menghasilkan. Kan ininya itu. Itu budayanya. Itu yang apa ya? Transmasyarakat kan ke situ ya. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Itu niat dulu. Oh. Soalnya kalau biar mampu itu nanti pasti punya interest. Pasti punya interest. Punya interest. Punya kepentingan. Jadi sama aja itu. Keluar dari mulut singa, masuk lagi mulut buaya. Bukan lagi mulut buaya, masuk lubang buaya. Keluar mulut singa, masuk lubang buaya. Seperti itu. Jadi apa? Jadi kan ini harus jelas nih, niatnya belajar spiritual itu bukan biar mampu. Karena yang mampu itu cuman Tuhan, ya kan gitu. Nah, jadi kan seperti misalnya gini ya, orang seniman lihat batu, ya kan? Yang dilakukan seniman itu hanya memisahkan yang tidak diperlukan. Memisahkan yang tidak diperlukan. Sehingga yang tersisa itu adalah misalnya wajah saya gitu ya. Yang nggak diperlukan dipisahkan. Itu kan filosofinya gitu. Belajar spiritual juga seperti itu. Buang yang tidak otentik. Buang yang tidak perlu. Apa? Ya ego itu. Lepaskan itu. Lepaskan. Caranya biar ego itu ini kepentingannya tidak dipenuhi. Kepentingannya. Jadi yang tersisa ya singa gitu ya. Yang bukan singa itu kan filosofi pencerahan gitu. Filosofi pencerahan. Ikhlas itu kan begitu. Ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa itu kan memisahkan sesuatu dari sesuatu. Itu yang ngerti ikhlas itu seniman itu. Jadi ada makna lugawi dari ikhlas itu. Pokoknya intinya itu dia memisahkan sesuatu dari sesuatu yang memisahkan yang tidak murni dari yang murni. Tapi dipisahkan dengan menggunakan yang murni juga gitu ya. Seperti itu. Kayak gitu. Biar tenang dulu.
biar nggak ada dulu yang dikejar, ya kan? Biar nggak ada dulu. Lalu kemudian kita masuk ke bahwa rasa digolok, rasa mampu ada di sekolahin kan biar mampu kan, di sekolahin ya biar mampu. Oke ya. Nah, ketika kita kemudian tuh tidak lagi dalam posisi ya, sebagai mampu tidak mampu, itu kan kalau pelaku ini kan namanya posisionalitas itu. Dia terjebak dalam posisionalitas. Ada tarikan, ada dorongan. Kalau terjebak posisionalitas itu repot. Menang jadi arang, kalah jadi debu. Artinya sami mawon. Artinya sama saja, sama-sama hilang, habis. Posisionalitas itu kan dia pasti bangga dengan kekuatan, benci dengan kelemahan. Itu kan dinamika ego ya. Jadi kalau sudah kuat, itu benci dengan yang lemah. Menolak yang lemah. Ya, menolak. Kalau sudah lemah, benci dengan yang kuat. Lah gimana mau hidup? Jadi satu mampu menolak. Satu hanya mampu membenci. Kalau orang menolak itu dia harus punya kekuatan tuh. Namanya menolak, ya kan? Bayangkan misalnya main tenis, nggak mampu menangkis serangan terus bola itu kena kepala kita, kan benci tuh. Ya, kalau masih mampu menolak itu punya kemampuan, punya kekuatan. Tapi orang kalau nggak punya kekuatan, kena terus, benci aja dia mampu. Jadi kalau yang masih benci sama mantan, ya itu berarti lemah. Udah nggak mampu move on ya. Emang ya babak belur. Makanya bisanya hanya membenci. Nggak bisa nangkis apapun. Nggak bisa nangkis, nggak bisa bergerak. Bisa bergerak. Akhirnya ya benci. Nah, jangan sampai kamu membenci dirimu. Hanya karena punya dalil. Dalil itu ditempatkan dalam posisionalitas sebagai, ya kan repot itu. Jadi pagi ini babnya tentang posisionalitas dulu ya. Posisionalitas. Lampaui posisionalitas. Karena posisionalitas itu punya kepentingan. Punya interest. Jadi belajar ilmu ikhlas itu melepaskan semua interest. Seperti itu. Nah, jadi justru bagus kalau tampak itu kegelapan itu ya, kesalahan harus tampak dulu. Nanti setelah tampak baru kemudian dipisahkan diri kita dari kesalahan. Kan gitu doang. Dipisahkan. Yang memisahkan itu ya Tuhan sendiri. Bukan Bang Aswar. Bang Aswar mah bisa apa? Jomblo-jomblo juga. Biar kemudian itu kenapa kok jiwa kita itu, diri kita tidak mampu memisahkan dirinya dari kegelapan. Jadi harus ketemu kegelapan dulu, baru kemudian pemisahan. Harus dipisahkan. Pisahkan. Tapi kalau belum temu kegelapannya, apa yang mau dipisahkan? Apa
apa yang mau dipisahkan. Kayak tadi misalnya apa namanya soal yang pertama ya, soal rendah hati. Rendah hati itu bukan berarti membandingkan diri dengan yang tinggi hati. Rendah hati itu kemampuan kita merangkul segala kemungkinan. Rendah hati itu kan kalau kita bisa wasiu itu kan. Kalau nggak wasiu kan nanti jomplang gitu. Nggak bisa rendah hati. Yang ada sakit hati. Jadi rendah hati itu lawannya sakit hati. Jadi rendah hati gitu. Rendah hati itu artinya nggak sakit hati. Rendah, humble ya. Ya. Hatinya itu sehat. Hatinya sehat. Hatinya sehat. Seperti itu. Jadi rendah hati ya. Jadi soal kerendah hatian itu karena kita merangkul nature ya, bahwa human nature itu positif. Itu salah satu obat sakit hati. Human nature. Itu positif. Positif itu maksudnya berguna, bukan bukan merugikan. Negatif itu merugikan. Positif itu berguna. Jadi kalau human nature itu kecanduan itu berguna. Itu dulu diterima, itu rendah hati. Rendah hati itu melihat human nature itu berguna. Oh dia maling, itu berguna bagi jiwanya. Tapi yang kemalingan bang, kan menderita, itu juga berguna bagi jiwanya dia. Itu rendah hati itu menerima kenyataan senyata-nyatanya. Tuh, rendah hati. Jadi tidak ada judge. Karena ini kan belum kiamat. Kiamat judge itu kan hari kiamat. Setelah kiamat baru judge. Masih OTW, apa yang mau dijudge? Ya kan? Seperti itu. Jadi masih apa yang mau difikskan? Tidak ada yang mau difikskan. Tidak ada yang. Jadi rendah hati itu tidak memfikskan apapun. Tidak menjadi hakim atas diri sendiri. Allah yang jadi hakim, malah hakimi diri sendiri. Itu kan tinggi hati ya. Seperti itu. Jadi makna rendah hati itu human nature itu positif. Ini secara konsep ilmu ya. Mabuk ya, itu berguna bagi jiwanya. Tapi bagi orang lain tuh ya berguna juga, orang lain sakit hati. Siapa suruh? Kan konsekuensi dari hidup bermasyarakat ya begitu itu. Ya. Ini sama aku boleh banget cerita. Nggih. Yang saat ini sedang saya rasakan ya. Saat ini kan saya udah 2 bulan ini ndak pulang. Sebenarnya pengen banget pulang, kangen anak. Pulang kemana? Nganjuk rumah saya. Oh kirain pulang ke akhirat apa gimana? Iya, karena gini mikir kondisi saya seperti ini, kemudian merasa bersalah karena kesini niatnya kerja, tapi ternyata seperti ini yang saya alami. Jadi kayak gimana ya?
Yang kamu alami apa? Seperti ini itu kayak apa? Ya kayak misal nggak punya apa-apa, nggak punya penghasilan, terus banyak utang malahan. Itu banyak, nggak punya apa-apa, nggak punya penghasilan, banyak utang. Itu berguna. Iya. Alhamdulillah. Gitu Itunya ya. yang menghadapi saya cerita itu yang belum sanggup. Maksudnya kan mereka ekspektasinya pasti aku kerja, ya itu kayak belum bisa ini diri saya, memahamkan diri saya nggak apa-apa ini kan termasuk itu ya, rendah hati itu untuk Iya kan, kamu nggak rendah hati pada keadaanmu, kamu hakimi terus. Kamu nggak rendah malah pikirannya overthinking, nanti kalau saya cerita bagaimana tanggapannya. Ya itu kayak gitu, nggak rendah hati. Tapi memang itu ini loh, apa ya, itu budaya ya, culture shame itu gitu. Culture shame itu kalau apa namanya, dia ciri culture shame itu penyangkalan, penolakan pada kegelapan. Iya. Dan ini jadi dianggap jiwa itu sia-sia kalau di fase gelap. Dianggap aduh, ora kanggo sama sekali. Orang itu menyesal anaknya, orang tua itu bisa menyesal lihat anaknya, ih, udah saya susui jadinya kayak gini. Udah saya tiap pagi saya bikinin sarapan, kok masih di fase gelap gitu, nggak mampu menerima kegelapan. Itu tidak rendah hati, itu tinggi hati ya. Jadi bahwa kamu tidak punya apa-apa, bahwa kamu tidak punya pekerjaan, bahwa kamu berhutang, itu berguna. Kamu lagi magang dalam kehidupan. Ya, kalau untuk menenangkan ini ya, kadang kan untuk diri sendiri itu kayak udah bisa, tapi kayak bayangkan ke orang lain, padahal sih ya diri sendiri ini kayak berat gitu, lebih berat. Nanti takut kalau tahu kondisi saya, ibu saya sakit kayak gitu takut stigma. Ya itu. Kamu menganggap kalau ibumu sakit itu tiada gunanya bagi ibumu, ada gunanya. Sakit itu juga dia lihat anaknya tidak berdaya, ada gunanya bagi dia, biar tidak merasa mampu, tidak merasa anakku sudah saya sekolahkan, sudah begini-begini, lalu dia ya kan, bahwa dunia ini 100% ya, 100% dikendalikan oleh Tuhan. Ngopo kok punya ekspektasi aku sebagai pengendali, ke avatar wae. Avatar aja itu ada masa jabatan kan, hanya beberapa tahun misalnya. Per periode jadi avatar itu, nggak selamanya. Seperti itu. Jadi jadi itu ya, rendah hati itu bahwa human nature itu semuanya berguna. Gelap segelap-gelapnya itu tetap berguna bagi jiwa. Tetap berguna. Jadi kamu kuatkan dirimu bahwa human nature itu positif. Yo garong, yo positif. Bagi jiwanya ya. Kita jangan berbicara dari posisi di seberang yang menjalani itu. Kita kan senang sekali itu menilai dari posisi sebagai orang luar. Harusnya tinjauan orang dalam. Kita reaktif ya, reaktif. Nah kalau jadi garong positif, kenapa Bang Asmar nggak jadi garong? Itu tinjauan orang luar. Jalan hidup saya tidak lewat pintu kegarongan. Nggak ada. Udah selesai sanatan kayak begitu, saya udah nggak di sana lagi. Jadi gitu. Jadi namanya kita, tapi jadinya memang rendah hati. Lihat orang ini, oh ya saya pernah rendah hati.
Ya mungkin jalannya Tuhan, saya rendah hatinya dengan seperti itu. Kalau enggak kan nanti sakit hati terus lihat orang bodoh gitu ya. Nanti nggak sabar malah. Nanti nggak sabar. Seperti itu. Jadi itu, belum mampu, rendah hati. Kenapa? Masih punya standar dari figur otoritatif. Ya. Masih pakai standar ideal. Apa yang ideal? Nggak ada yang ideal. Semua mulai dari gelap kok. Semua pernah kencing di celana. Mau diapain? Itu bagian terburuk, kalau mau dibilang tertanda kutip dari kemanusiaan kita itu ya, pernah memalukan semua. Pernah memalukan, mau diapain gitu. Ya mampu diterima itu ya. Biar tapi bagaimana orang tua saya nanti dia nggak mampu menerima. Ya inilah bab bersama. Biar dia juga merdeka dari budaya shame. Jadi budaya itu ditanggung bareng-bareng. Kalau sebenarnya kan kalau orang tua kita mau mengakui bahwa kegelapan itu berguna, enggak apa-apa. Tapi kan masyarakat kita kegelapan itu merugikan, memalukan. Itu yang bikin, lah terus gimana? Komplain ke Tuhan lah. Siapa suruh Tuhan bikin peta dari gelap ke cahaya? Ya kan, siapa suruh Tuhan bikin petanya dari gelap ke cahaya? Nah, seperti itu. Itu apa human nature itu positif apapun. Jadi nggak ada yang sia-sia. Yang sia-sia itu kalau kita sudah di kegelapan tapi nggak menerima. Gimana sih? Malah nggak objektif. Harusnya saya begini ya, malah menghayal. Ya seperti itu ya. Jadi kompetensi pertama itu memang menerima sisi gelap itu, biar rendah hati. Karena memang manusia itu punya ilusi maha suci gitu ya. Ilusinya maha suci. Ya, seperti itu. Ada ilusi maha suci, apalagi ibu itu punya ilusi anaknya enggak boleh gini-gini. Ada ilusi maha suci, maha kuasa juga. Ada ilusi maha suci, maha kuasa gitu ya. Makanya dikasih kegelapan. Biar ilusi-ilusi tadi nggak apa-apa. Tertawain orang, yang penting tugas melarutkan ilusi maha suci itu tuntas, ya kan? Memang kan dunia ini ya belajar. Jadi kerendahan hatian itu tidak maksudnya tidak ada ilusi maha suci, maha kuasa, apalagi maha pintar gitu ya. Awalnya itu nggak mau, tapi saya kan pintar. Ilusi maha pintar. Ya udahlah, los. Jadi melarutkan ilusi-ilusi tadi. Nanti rendah hati, maha benar. Itu netizen nih, maha benar. Dan penonton tuh maha benar aja pokoknya. Ilusi maha benar itu biasanya penonton. Aduh, kenapa nggak disepak di sini nih? Yang namanya penonton ada ilusi maha benar. Hati-hati jadi penonton dari cerita kisah hidup yang dijalani oleh orang lain. Itu repot itu. Nanti ada ilusi maha benar. Oke, itu dulu ya. Itu dulu. Tadi ya dimampukan ya, mampu. Diizinkan dirinya menjalani fase gelap. Tapi bagaimana kata orang tua? Meskipun orang tua nggak setuju,
Wong yang bikin petanya juga bukan orang tua. Yang bikin petanya kan Tuhan. Apa urusannya orang tua nggak setuju? Kuasa apa dia? Kalau dia punya kuasa kan ya udah dia ubah aja gitu. Tapi kan nggak punya, hanya kepingin. Hanya kepingin. Jadi ya itu budaya kita itu ya tidak realistis. Budaya halu. Nggak punya kuasa kepingin. Mestinya kan ya manut aja gitu ya. Tapi itu proses evolusi ya, evolusi. Nggak punya kuasa, kepingin. Itu ego. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswa, terima kasih Mbak Siti, terima kasih teman-teman. Kita berjumpa besok pagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.